Selamat datang di channel Suhai Story. Kali ini channel Suhai Story akan menceritakan film yang berjudul Astaga. Penduduk desa ini lenyap dalam semalam, konon dibawa ke alam gaib. Semoga yang menonton terhibur dan selalu diberikan rezeki banyak, diberi kesehatan dan uang banyak, amin. Jangan lupa dukung channel Suhai Story dengan subscribe, like, dan beri komentar. Selamat menyaksikan. Di lereng Gunung Merbabu yang diselimuti hutan purba, tersembunyi sebuah desa terpencil bernama Desa Waringin. Desa itu, yang tak pernah tercantum di peta modern, menyimpan rahasia yang membuat bulu kuduk merinding. Setiap rumah terbuat dari kayu usang dengan atap rumbia, dan kabut tebal selalu menyelimuti tiap pagi dan senja. Bayu, 28 tahun, seorang peneliti sejarah dan legenda, mendengar kabar tentang desa ini dari Pak Rahmat, seorang kolektor naskah kuno di Yogyakarta. Meski banyak yang memperingatkan agar tidak mengunjungi tempat itu, rasa ingin tahu Bayu mengalahkan ketakutannya. Didampingi oleh Surya, 45 tahun, seorang pemandu yang memiliki pengetahuan mendalam tentang cerita rakyat setempat, Bayu menapaki jalan setapak yang menantang untuk menemukan kebenaran di balik legenda Desa Waringin. Sesampainya di desa, mereka disambut oleh Ki Suradipa, kepala desa yang anggun namun misterius. Dengan mata penuh peringatan, Ki Suradipa berkata, "Kami menerima tamu, tapi ingatlah, jangan berada di luar rumah setelah malam ketiga. Desa kami punya aturan yang tidak boleh dilanggar." Bayu yang penasaran mulai mengumpulkan cerita dan mengamati tingkah laku penduduk yang tampak normal di siang hari, namun selalu menyimpan rahasia dalam senyum tipis dan tatapan kosong. Malam pertama di Desa Waringin, Bayu terbangun karena suara lembut namun mendayu dari luar rumahnya. Dengan senter di tangan, ia berjalan pelan menyusuri gang-gang sempit. Di balik tirai kabut, Bayu melihat sesuatu yang tak biasa, barisan lentera yang menyala bergerak pelan menuju hutan. Warga desa tampak berjalan bak dalam keadaan terancam, mengikuti sosok anggun berpakaian jubah hijau yang melayang tanpa suara. Di tengah kekagetan, muncul Sekar, 10 tahun, seorang gadis kecil yang matanya tampak lebih dewasa dari usianya. Dengan bisikan hampir tak terdengar, Sekar berkata, "Jangan tinggalkan jejak, jangan ajak mereka bicara, nanti kau jadi bagian dari legenda kelam kami." Keesokan harinya, ketika Bayu mencoba menanyakan kejadian malam itu, respons yang ia terima hanyalah tatapan kosong dan keheningan yang membuat suasana semakin mencekam. Di balai desa, Bayu menemukan sebuah kitab tua berbahasa Jawa yang menceritakan sejarah Desa Waringin. Dari naskah tersebut, ia mengungkap bahwa Ratu Jagat Alit adalah entitas gaib yang dipercaya melindungi desa dengan imbalan persembahan jiwa penduduk setiap 100 tahun. Dikisahkan pula tentang penduduk yang pernah melawan kutukan, namun gagal dan akhirnya terjebak dalam dimensi lain atau dikutuk menjadi patung batu sebagai peringatan. Saat Bayu mendalami kitab itu, ia menemukan ilustrasi dan simbol yang serupa dengan hiasan ukiran pada pintu rumah warga. Hal ini membuatnya yakin bahwa ada ikatan kuat antara penduduk dan kekuatan gaib yang mengendalikan desa tersebut. Pada malam kedua, suasana semakin mencekam. Bayu dan Surya, yang kini saling berbagi kekhawatiran, memutuskan untuk mengintai lebih jauh. Mereka menyaksikan warga desa berkumpul di sumur tua di tengah alun-alun yang sunyi. Di tengah kerumunan itu, muncul sosok wanita berpakaian jubah hijau, bersinar lembut di bawah sinar bulan, dengan mahkota yang berkilauan. Tiba-tiba, bayangan besar yang menyerupai raksasa muncul dari balik pohon-pohon besar, seolah menjaga prosesi itu. Tak lama kemudian, dari balik bayang-bayang, terdengar suara serak yang bergetar, "Kalian seharusnya tidak ada di sini." Surya, gemetar, berbisik kepada Bayu, "Kita harus keluar secepatnya, ini sudah bukan lagi desa biasa." Namun, Bayu merasa terikat oleh keinginan mengungkap rahasia yang selama ini tersembunyi. Keesokan harinya, rasa penasaran Bayu semakin memuncak. Dalam pencariannya, ia bertemu dengan seorang remaja bernama Raka, 17 tahun, yang ternyata merupakan keturunan salah satu keluarga lama desa.
Raka menceritakan secara terselubung bahwa setiap kali prosesi persembahan dilakukan, ada satu jiwa muda yang tak mampu menerima nasibnya. Ada yang percaya bahwa roh penduduk yang menghilang sebenarnya terjebak di alam lain yang disebut dunia kabut. Bersama Raka, Bayu menggali lebih dalam sejarah desa. Mereka menemukan sebuah pintu rahasia di balik sebuah gedung tua yang sudah roboh, yang mengarah ke sebuah gua bawah tanah. Di dalam gua itu, terhampar patung-patung batu yang rupanya adalah penduduk desa yang menolak mengikuti perintah Ratu Jagat Alit. Di dalam gua, mereka bertemu dengan Nyonya Wulan, 60 tahun, seorang wanita dengan tatapan tajam yang rupanya merupakan salah satu penyintas kutukan. Dengan suara lirih, ia menceritakan, kutukan ini sudah berlangsung ratusan tahun. Kami terikat oleh janji leluhur kepada Sang Ratu. Siapa saja yang melanggar aturan akan hilang tanpa bekas. Ia pun menyerahkan sebuah lencana kuno yang diukir dengan simbol matahari dan bulan, yang konon merupakan kunci untuk menghentikan kutukan tersebut. Namun, ia memperingatkan, kunci itu hanya akan bekerja jika diikuti oleh pengorbanan sejati. Malam berikutnya, suasana di desa berubah drastis. Angin berhembus kencang, dan kabut tebal menutupi seluruh sudut desa. Bayu, Surya, Raka, dan Sekar berkumpul untuk merencanakan langkah selanjutnya. Mereka menyadari bahwa untuk memutus mata rantai kutukan, mereka harus menghancurkan sumur tua yang menjadi gerbang antara dunia nyata dan alam gaib. Namun, untuk mencapai sumur itu, mereka harus melewati serangkaian rintangan, lorong labirin hutan, di mana pohon-pohon seolah hidup dan berbisik rahasia kelam masa lalu desa. Jembatan bayangan, jembatan semu yang hanya tampak saat bulan purnama, dijaga oleh roh-roh penduduk yang telah hilang. Pintu gua penebusan, pintu terakhir yang dijaga oleh Ki Suradipa yang telah berubah menjadi sosok gaib dengan mata merah menyala. Saat mereka menyeberangi lorong labirin, Raka harus menghadapi ingatan masa kecilnya yang terpendam, di mana ia pernah kehilangan adiknya karena misteri desa ini. Sementara itu, Surya berjuang mempertahankan keyakinannya di tengah godaan roh-roh yang mencoba mengalihkan perhatian mereka. Di puncak perjuangan, di hadapan sumur tua, Ratu Jagat Alit muncul dengan aura yang menyilaukan. Dalam pertarungan antara keinginan untuk bebas dan kekuatan gaib yang sudah berakar sejak zaman dahulu, Bayu mengeluarkan lencana kuno yang diberikan Nyonya Wulan. Lencana itu bersinar terang, memecahkan bayangan gelap dan memicu perlawanan dari penduduk yang selama ini terperangkap dalam kutukan. Dengan tekad yang bulat, Bayu melempar batu besar ke dalam sumur. Getaran dahsyat mengguncang tanah, dan dinding sumur mulai retak. Setiap retakan disertai jeritan pilu dari jiwa-jiwa yang telah lama terkurung. Ratu Jagat Alit berseru dengan suara penuh amarah, "Kalian tak tahu apa artinya mengkhianati takdir." Namun, kekuatan lencana dan pengorbanan para penduduk, termasuk keberanian Sekar yang rela melepaskan dirinya untuk membebaskan jiwa-jiwa yang tersesat, membuat kutukan itu mulai pudar. Penduduk desa yang semula berjalan bak robot perlahan memudar menjadi kabut, seolah kembali ke alam yang selama ini ditakdirkan. Pagi menjelang, kabut mulai terangkat. Bayu, Surya, dan Raka mendapati bahwa desa Waringin telah berubah drastis. Rumah-rumah yang dulunya tampak seram kini tampak hancur, tersisa puing-puing yang diselimuti embun pagi. Di tengah reruntuhan, mereka menemukan satu pesan tertulis di dinding batu, "Kita telah bebas, namun pengorbanan takkan pernah terlupakan. Jiwa-jiwa kami akan hidup dalam kenangan dan cerita." Bayu mengumpulkan semua catatan, naskah kuno, dan lencana yang kini menjadi simbol perjuangan. Ia bertekad untuk mendokumentasikan kisah desa Waringin agar dunia tahu tentang pengorbanan para penduduk yang tersiksa oleh kutukan gaib. Surya, yang merasa lega namun juga terpukul, memutuskan untuk menjadi penjaga cerita, mewariskan kisah itu kepada generasi berikutnya sebagai peringatan agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Raka, dengan luka batin yang mendalam, berjanji untuk mencari keadilan bagi adiknya dan menyebarkan kebenaran tentang kutukan yang pernah membelenggu desa itu. Namun,
Meski kutukan telah pudar, kehadiran lencana kuno dan bayangan masa lalu seakan menyiratkan bahwa kekuatan gaib itu mungkin akan kembali suatu hari nanti. Di akhir cerita, Bayu menerima pesan misterius dari nomor tak dikenal. Desa Waringin telah mengukir takdirnya. Apakah engkau siap menghadapi babak baru? Pesan itu menggantung sebagai pertanyaan yang tak terjawab, menyisakan tanda tanya di benak mereka bahwa rahasia alam gaib dan legenda tidak pernah benar-benar berakhir. Begitulah cerita singkat dari channel Suhai Story yang berjudul Astaga. Penduduk desa ini lenyap dalam semalam, konon dibawa ke alam gaib. Semoga yang menonton terhibur dan selalu diberikan rezeki banyak, diberi kesehatan dan uang banyak, amin. Jangan lupa dukung channel Suhai Story dengan subscribe, like, dan beri komentar. Terima kasih sudah menonton.